Di 2 minggu sampai 8 minggu setelah transplant, rambut itu kan akan mengalami rontok dulu. Apa dokter? Rontok dulu. Rontok? Akan rontok guys. Wah. Jadi gagal dong dok. Jadi memang ada fase rontoknya dulu, baru nanti dia akan tumbuh rambut kembali. Kerontokan itu pada hair transplant, dia akan terlihat itu seperti ini. Rambut-rambutnya itu patah. Tetapi Rambut mati ya? Iya. Tetapi selnya itu sudah tertanam di dalam kulit kepala. Oke, ini saya coba mulai ya. Sakit tidak? Enggak. 1 dari 10 berapa skala nyerinya? 1. 1 ya. Yang mulia, sebenarnya ini belum 1 bulan, masih 3 minggu. Tapi karena aku ingin rambut aku tumbuh lebih cepat dan lebih lebat, rahasianya hanya ada di Men's Clinic, yaitu PR. Tapi ini bukan asal PRP, bukan sembarangan PR. Swissmed Regen BCT, satu-satunya di Indonesia klinik hair transplant yang menggunakan Swissmed Regen BCT. Penasaran kan seperti apa prosesnya dan seberapa cepat pertumbuhan rambutnya? Ikutin aja. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Saya dengar di sini ada treatment yang bisa bikin rambut saya tumbuh dengan cepat dan lebat ya. Oh iya Pak, kita ada Swissmed Regen BCT. Silakan langsung aja, sudah ditunggu oleh dokter. Oh langsung ya? Iya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Di 2 minggu sampai 8 minggu setelah transplant, rambut itu kan akan mengalami rontok dulu. Apa dokter? Rontok dulu. Rontok? Akan rontok guys. Wah. Jadi gagal dong dok. Bukan gagal, itu sebenarnya karena shock loss gitu. Jadi kan kenapa kok ada shock loss gitu kan, karena kita hitungannya masukin rambut ya. Nah, karena habis kita masukin rambut, jadi kan dia keadaannya kaget gitu ya. Trauma? Iya, ada trauma. Oke. Nah, makanya dia ada fase rontok dulu, dan itu memang alami gitu. Nanti ketika dia rontok akan timbul kembali rambut-rambutnya gitu. Jadi itu fase yang normal dan harus dilalui. Kalau nggak dilalui ya nggak bisa gitu. Jadi memang ada fase rontoknya dulu, baru nanti dia akan tumbuh rambut kembali. Tapi pertumbuhan rambutnya sesuai sama pribadi orang masing-masing. Kan tiap orang pertumbuhan rambutnya beda-beda, nggak bisa sama. Ada yang dia rontok 1 bulan, 3 bulan ya. Tiap orang masing-masing gitu. Jadi nggak bisa sama antara pertumbuhan orang satu dengan yang orang yang lain gitu ya. Oke, dokter. Jadi aman. Oke guys, katanya tadi rambut saya akan rontok. Tapi don't worry, emang usia pasca hair transplant 2 minggu sampai 8 minggu itu rambut kita akan secara natural mengalami kerontokan. Itu emang proses yang wajar. Dokternya tadi bilang rambut yang ditanam mengalami shock dan trauma. Tapi don't worry, jangan khawatir. Karena yang paling penting yang ditanam itu adalah sel rambutnya, bukan rambutnya. Kalau rambutnya, yes, dia akan mengalami shock dan kerontokan. Tapi
sel rambut atau folikel-folikel rambut yang diambil dari belakang dan dipindahkan ke depan, ditanam dengan benar, dengan dokter yang berpengalaman, dengan alat-alat yang canggih, ya kan, dan juga telah melewati masa kritis setelah penanaman selama 7 hari sampai 14 hari, dirawat dengan benar dan dikontrol dengan benar, itu akan tumbuh dengan baik dan permanen. Kenapa? Sel rambut yang di belakang itu kan memiliki anti hormon testosteron yang menyebabkan kerontokan, yang menyebabkan rambut rontok. Ketika dipindahkan ke depan, selnya akan sama sifatnya, dia tetap akan permanen. Yang penting selnya itu sehat, ditanam dengan benar, dan juga dirawat dengan benar, telah melewati masa kritis penanaman selama 7-14 hari, kita rawat di rumah dengan benar. Itu yang paling penting. Jadi nggak usah khawatir, nanti setelah 2 bulan menuju 3 bulan sampai 6 bulan, rambut kita akan tumbuh secara sempurna, apalagi setelah dirawat, dikontrol secara berkala di klinik yang kita melakukan hair transplant. Nah, sebentar lagi salah satu perawatannya adalah PRP. Kita akan melakukan itu. Itulah mengapa saya sangat tidak merekomendasikan teman-teman untuk melakukan hair transplant di luar. Tentunya. Kenapa? Karena kalian akan bolak-balik. Nggak bisa cuma datang terus 1 minggu kalian ke kliniknya lagi, di Turki beres. Oh no, nggak bisa. Kalian harus melakukan perawatan berkala, pengecekan dan kontrol berkala. Itulah mengapa saya merekomendasikan kalian melakukannya di The Men's Clinic di Gunawarman. Jadi sebentar lagi saya akan melakukan salah satu perawatan berkala itu. Kayak mobil aja ya. Oke, saya mau PRP. Ikutin ya. Darahnya. Ya, darahnya. Jadi kita pisahkan sebelah kiri. Jadi kita pisahkan antara red blood cell dan juga plasma darahnya. Setelah diambil, plasma darahnya akan terlihat seperti ini. Oh gitu, ya, dipisahkan di mesin itu ya? Iya, jarumnya sangat kecil sekali ya. Oke. Ya, jadi tidak terasa nyeri banget. Tidak terasa. Udah pada patah dan rontok ya. Oh gitu ya dokter ya? Ya. Semalam si Michael nanya, di sini ada jerawat ya, ada muncul jerawat ya. Ada ya? Bengkak apa gimana kemarin? Bengkak deh. Bengkak? Jerawat nonjol. Ya. Ada sih, ada nggak dokter? Nggak ya? Udah nggak kelihatan sih. Jadi jerawat itu normal. Saya sudah jelaskan juga ke Michael. Normalnya itu kulit kita akan menutup kurang lebih dalam 3-4 hari. Jadi ketika sudah dibolongin dan sudah masuk, kulit itu dia lebih menutup. Misalnya ini kulit ya, ini kulit. Jadi ketika dia menutup, rambut yang sudah ada di dalam itu dia akan memaksa untuk keluar. Tetapi dia sudah menutup nih kulitnya. Jadi dia memaksa penetrasi. Dan setelah dia memaksa penetrasi, kulit itu dia akan menonjol, muncullah seperti jerawat. Karena dia terpaksa untuk keluar. Kerontokan itu pada hair transplant, dia akan terlihat itu seperti ini.
rambut-rambutnya itu patah. Tetapi Rambut mati ya? Iya. Tetapi selnya itu sudah tertanam di dalam kulit kepala. Oke, ini saya coba mulai ya. Sakit tidak? Enggak. 1 dari 10 berapa skala nyeri? 1. 1 ya. Suntikan terakhir. Iya. Senyum ya. Selesai. Gimana dokter? Sakit nggak di PRP? Kebalik, Pak. Oh, kebalik ya? Saya yang nanya. Oh, siap. Oke, baik. Halo, saya Dr. Habib dan di sini dengan Bapak Boy Hamzah sudah pernah melakukan hair transplant dan saat ini sudah 1 bulan ya. 3 minggu. 3 minggu, Iya. oke, sudah 3 minggu dan sudah dapat melakukan PRP. Hari ini hari PRP pertama, Bapak Boy gimana rasanya, Pak? Yang kata orang biasanya PRP itu sakit. Itu dia dokter. Saya ditipu. Ditakut-takutin sama istri saya. Jahat dia. Katanya sakit. Ternyata enggak sama sekali. Kalau sakit itu ngeluarin air mata. Ini enggak. Tadi ditanya skala sakitnya berapa? Skala sakitnya 1 sampai 10. 1. Iya. Terus naik 2. Iya. Terakhir 3. That's it. Enggak sama sekali. Bahkan ketika disuntik ini masih, kalau bisa dibilang masih trauma ya, karena bekas dibolongin ya dokter ya. Jadi sebenarnya kulit kepala saya masih trauma, tapi disuntik lagi? No. Enggak sih sama sekali, bahkan nggak bikin mata saya berkedip tadi. Kalau sakit kan pasti minimal berkedip yang kayak kita ngerengut gitu kan. Enggak sama sekali. Itu. Jadi saya dibohongin sama istri saya, nggak sakit sama sekali PRP. Dan sebentar lagi rambut saya akan tumbuh lebat kembali. Thank you dokter. Oke, baik, sama-sama Bapak Boy Hamzah. Ya. Alright my friend, itu dia cerita PRP saya hari ini. Penasaran kan bagaimana pertumbuhan rambut saya setelah PRP? Stay tuned, only on The Men's Clinic.